Soalnya kan kamu tahu tentang lambung ya. Padahal dalam pencernaan itu banyak sekali asalnya. Jadi makan dulu dari mulut, namun namun langsung telan ya. Kalau ditelan nanti ke selep. Sudah hancur, terus dimasuk ke dalam ditelan, di sini di bagian mau dihancurkan, diserap, diserap, kemudian baru nanti tersisalah yang namanya sama kanan. Ya, Ibu lanjut sistem pencernaan. Kamu pernah tidak belajar pencernaan sebelum masuk SMA? Nah, biasanya ada tuh di sini. Coba ibu mau nanya dulu. Kalau kita melakukan pencernaan, kira-kira organ apa aja yang terlibat dalam mencerna makanan? Organ tubuhnya. Organ itu bukan hanya di dalam dan tidak terlihat loh, tapi mulut dan hidung juga semua. Jadi kita ngomong apa? Usus. Usus itu ada berapa jenis? Dua. Baru itu yang tahu ya. Oke. Kalau misalkan kita sakit atau perut kita lagi nggak enak, pencernaan nggak enak, kira-kira kamu tahunya apa aja gangguan yang ada? Ya, asam lambung, terus diare. Ya, udah. Ya, dari kelas 10 kamu lakukan pelajarannya. Nah, ini kita bahas soal farmakologinya atau obat-obatan. Oke, setelah ibu nanya tadi kan berarti kamu ada yang sudah tahu ya. Nah, dari mulai awal ya kita urutkan ya, dan tiba-tiba lompat lambung di atas berarti. Ya, jadi dari mulut sini sampai ke lambung. Terakhir kalau sudah lambung harusnya ada tempat pembuangannya. Iya, atau rektal atau dan mungkin kan sudah diolah, sudah habis, sudah jadi ampas, nggak dibuang. Kalau kira-kira orang yang kalau nahan BAB tidak dikeluarkan, itu jadi gangguan nggak? Apa? Sulit ya. Kamu nanti nahan. Ada yang nahan BAB karena males? Ya. Nah, itu kemudian kamu kamar mandi pas BAB-nya jadi keras. Tadi tahan dan itu kita kan tiap hari makan. Kalau tiap hari makan pasti tiap hari ada sih sisanya. Kenapa dia sisa? Soalnya dia tidak bisa lagi diolah. Kalau kamu nggak kuat nanti jadi racun dalam tubuh. Oke, sudah tadi ya. Nah, di sini untuk lebih memahami kan kamu udah bagus ya, ada beberapa organ yang kamu tahu. Nah, di sini untuk memahami lebih lanjut, ibu ada tayangan video. Di sini isinya soal sistem pencernaan manusia. Ingat manusia ya, kalau lewat beda ya. Nah, ini sistem pencernaan manusia. Boleh, ini dia jelaskannya detail sekali ya. Jadi sambil kamu catat juga, baru dasarnya, jadi dasar kamu dapat pun tidak masalah karena dia masih pakai bahasa bukannya medicine. Oke, silakan. Kelihatan? Wabarakatuh. Kali ini kami akan sajikan konten pembelajaran tentunya harus memahami tentang bentuk anatomis pencernaan serta memahami proses pencernaan makanan mulai dari proses mengunyah,
menelan, absorpsi sampai dengan eliminasi. Sebelum kita bahas, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Apa namanya? Dan harus namun secara khusus manusia memiliki beberapa organ pencernaan dan sistem pencernaan lengkap. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pelengkapnya adalah pankreas, hati, empedu, dan kelenjar saliva. Secara garis besar terdapat Ada dua kan? Ada organ utama sama organ pendamping. Organ pendamping itu saliva apa saliva? Ludah. Kelenjar ludah. Kamu kalau makan mulutnya kering, bisa nggak ngunyah mulut kering tanpa? Kita ngomong aja kalau udah basah lo susah ya. Jadi kelenjar saliva itu sebagai kayak pelumas. Jadi kalau makan ngunyah itu makanan itu bisa bergerak dengan bebas karena adanya cairan ludah tadi ya, saliva atau ludah. Kalau ini namanya saliva. 6 fungsi dasar dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah pemasukan, masuknya makanan ke dalam tubuh. Yang kedua adalah pendorongan, pergerakan makanan dalam saluran pencernaan atau yang kita sebut dengan peristaltik. Kemudian yang ketiga adalah Ambil ibu stop dapat apa ya? Ibu ada pernah ngomong peristaltik usus? Pernah nggak dengar? Belum pernah. Peristaltik usus itu kalau misal kamu di jam-jam tertentu, misal kamu ada bunyi, tiba-tiba bunyi aja gitu. Itu peristaltik usus. Jadi usus kamu sedang mencerna makanan. Ada jangan salah artian ya. Ada orang tuh yang ngira bunyi begitulah lapar. Cara Anda untuk mengetahui lapar atau tidak itu gampang. Satu, kalau kamu benar coba setelah dia bunyi seperti itu, kamu minum. Kalau dalam 10 menit ke depan kamu minum tidak lapar, berarti kamu bukan karena lapar. Dia tuh ada juga bunyi karena dia lapar ya. Atau kalau memang yang kedua itu bisa kamu caranya dengan makan apel. Satu apel deh. Kalau masih lapar dalam 10 menit ke depan, berarti memang kamu lapar ya. Jadi jangan berlebihan makan. Nanti kayak bunyi, aduh aku lapar makan. Aku lapar makan. Nanti malah jadi berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti berat badannya naik. Jadi obesitas ya. Itu jadi makanannya itu dihancurkan sama si usus, sama bagian pencernaannya itu dia menimbulkan bunyi di dalam perut kita. Makanya kadang-kadang perut kamu itu tiba-tiba keluar bunyi ya. Ada yang panjang bunyi itu. Kecuali kalau dia bunyi cemboda berarti mekanik proses pencernaan ini lampunya ya. yang lebih kecil secara fisik. Nih, kamu lihat juga ada. Nah, ini ada cairnya kan? Iya, ini cairan lambung. Nah, ini kalau yang kita ada gangguan di lambungnya, ini yang naik nih, cairan ini naik nih. Itu yang menyebabkan kamu punya perasaan mual, kembung, mau muntah ya, sesak napas karena cairannya naik sampai ke rongkongan. Rongkongan tuh di sini, esofagusnya. Atau kalau memang sampai sudah itunya adanya sampai dia muntah kan? Itu muntah berarti sudah terdorong sampai ke luar. Yang keempat adalah pencernaan kimiawi, yaitu biologis secara enzimatik dari molekul makanan menjadi zat yang dapat diserap ke dalam tubuh seperti monosakarida, asam amino, dan asam lemak. Yang kelima adalah penyerapan. Maksudnya hasil akhir proses digestif seperti vitamin, mineral, dan air dari saluran pencernaan ke dalam darah atau sistem limfa. Sebagian besar absorpsi terjadi di usus halus. Dan yang terakhir adalah efikasi, yaitu proses pembuangan material
yang tidak tercerna sebagai feses. Makanan dimulai dari rongga mulut. Di rongga mulut terdapat beberapa organ yang membantu, antara lain gigi, lidah, dan kelenjar saliva atau kita sebut air liur yang dihasilkan dari kelenjar parotit. Lokasi air liur biasanya berada pada kelenjar sublingual dan kelenjar submandibular. Fungsi utama dari gigi adalah mengunyah dan menghancurkan makanan, sedangkan air liur untuk membantu memudahkan proses masuknya makanan ke dalam lambung yang menghasilkan enzim aminase, simpase, serta disusut. Nah, tadi ada enzim ya. Nah, mungkin kamu baru tahu enzim. Enzim itu ada namanya tadi enzim amilase. Nah, dalam kita makan, pas kita makan itu makanan itu udah langsung masuk, langsung diolah, diserap, jadilah dia hancur, dia jadi feses enggak ya. Jadi misal kamu hari ini sama Cynthia makan tempe. Dalam tempe, apakah cuma tempe aja? Dan mereka ada protein. Nah, enzim itu tadi memecah itu tadi menjadi perbagian. Misalkan amilase ini fungsinya ya. Amilase itu untuk memecah menjadi karbohidrat. Jadi pas masuk itu yang karbohidrat, protein, mineral itu tidak jadi satu, tapi dipecah sesuai dengan kategori. Kalau amilase itu karbohidrat, kalau di fase itu lemak, kemudian itu disosok. Disosok itu berarti dia nuklein atau lipid, ya. Bingung ngomong atau lipid. Kalau karbohidrat itu kalau dipecah, diserap, karbohidrat itu apa? Kalau diserap jadi keras kan? Jadi energi. Kamu kan dalam satu hari butuh untuk beraktivitas, butuh makan. Kemudian amilase, lipase, lisosom. Kalau amilase tadi dia karbohidrat. Jadi pas masuk itu karbohidrat lemak, kemudian protein itu dia enggak gabung, jadi kita nyampur dari satu kali terpisah. Yang misalkan kayak Kak yang tadi. Jadi pas dia dicerna, diserap, sudah terbagi. Misalkan karbohidratnya diserap jadi proteinnya diserap jadi energi juga sebagian untuk metabolisme tubuh. Terus nanti lemak. Nah, lemak manusia butuh lemak ini juga sumber energi. Selain energi dia kan untuk metabolisme. Jadi dia itu dipisah ke bagian itu dia bisa jadi masuk itu satu, cuman dia berbagian karbohidrat lain, protein lain, lemak lain. Karbohidrat itu kan salah satunya juga termasuk diolah menjadi glukosa. Kompleks sederhana dia glukosa itu kan juga sumber energi. Cuma kalau glukosa itu lebih cepat lah. Kalau udah habis, dia kapan lagi? Tapi kalau karbohidrat itu bisa digunakan lama. Makanya kami butuh sesuatu yang dimakan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu nggak cuma nasi, sesuatu yang mengandung karbohidrat. Gandum itu karbohidrat. Nah, terus apa aja yang termasuk karbohidrat? Kalau makan roti itu karbohidrat karena mengandung gandum. Terus kalau makan apa lagi? Tempe juga termasuk karbohidrat karena dia jenis bijian, karbohidrat dan protein. Jadi kalau makan tidak mesti nasi. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya, makanan yang sudah intinya di rongga mulut akan didorong atau dimasukkan ke dalam saluran cerna lainnya, yaitu esofagus atau esophagus. Ini esophagus yang panjang ini ya. Makanan masuk dengan cara membentuk mukus, dibentuk oleh kelenjar saliva yang berfungsi sebagai pelumas sampai ke dalam lambung. Lambung memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai penampung sementara, mengabsorpsi makanan dan menghasilkan hasil dalam lapasan lambung. Makanan akan dinampung di lambung berlebih 3 sampai dengan 6 jam, tentunya tergantung dari jenis makanan yang dimakan. Kemudian akan diabsorpsi oleh usus halus 3
dalam lipatan glukosa terhadap sel dan siklus asam lambung yang terdiri dari 4 tipe sel. Yang pertama adalah sel yang berfungsi untuk mensekresi protein versiogen yang bila diaktifasi akan mencerna protein. Ini sel-sel yang ada di ini ya, sistem pencernaan ini ya. Jadi dia tuh selain punya enzim juga dia punya sel. Sel ini yang tadi ibu bilang tadi ya, mensekresi itu dia berarti kalau sekresi apa? Pembuangan ya. Nih, enzim tadi yang bantu. Nah, ini kalau sheet ini untuk mencerna protein. Jadi masing-masing sel itu dia ada tugasnya sendiri-sendiri sama macam enzim tadi. Kalau di lambung enzimnya kalau di lambung itu enzim itu berfungsi untuk memecah karbohidrat, protein, lemak ya. Tapi pas di usus dia ada sel. Nah, makanya usus itu kayak mana menghasilkan makanan. Kamu kan makan kan 5 kali langsung ditelan kan? Kan kalau sebenarnya makan itu berikutnya berapa kali atau katanya? 3 atau 40? Nah, 30 sampai 40 kali punya. Berarti benar-benar halus. Fungsinya atau apa? Kalau kamu punya sampai halus sejak bubur itu mempermudah sistem pencernaan kamu untuk olah, jadi dia nggak lagi menghancurkan. Cuman kalau kamu yang tipe makan 10 kali telan, bisa bulat-bulat itu, nasinya masih bulat langsung ditelan. Nah di situ dia terjadi, ini organ kamu bekerja untuk menghancurkan makanan tadi. Kalau di usus itu juga bisa menghancurkan apa? Dindingnya itu kan usus panjang ya, itu. Nah, pas dia diolah yang berhubungan sama perut bumi tadi kan. Pas dia bumi berarti dia sedang ngolah makanan. Saat mana dia ngolah? Itu peristaltiknya tadi bergerak. Jadi ususnya itu kan panjang itu dia gerak, makanya bumi kan pertama. Gerak itu dia menghancurkan. Cak gini sampai kena. Bergerak. Makanannya tadi dihancurkan di dalam ususnya. Jadi usus itu bukan makanan yang tok lewat langsung lewat nyampe terus udah diolah jadi resesnya jadi dia itu membantu juga untuk menghancurkan yang akhirnya nanti diserap. Dari mana bu diserapnya? Kan di bagian usus itu dia bisa mengabsorpsi. Apa mengabsorpsi tadi? Menyerap itu misalkan air meresap ke dalam kain ya kan, kalau basah diresap kan. Nah itu kebutuhan kita dari karbohidrat protein itu diserap oleh sistem yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sesuai dengan fungsinya ya. Jadi tidak mungkin salah badan kita ini salah karbohidratnya masuk otak kan, tidak mungkin ya. Jadi dia sesuai dengan fungsinya dia ngalir semua ke badan. Makanya kamu satu hari itu bisa tegak sehat ya, kecuali kamu nggak makan. Manusia kan tidak bisa bertahan kalau tidak makan 2 hari ya. Tapi kalau tidak minum ya, tidak minum dan tidak makan. Start. Oke, jadi majunya langsung dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemarin yang juga ada tuh, karena yang kemarin tadi. Nah, kita masih juga ada. Oke. Nah, nanti langsung ada ke sini. Apa tuh masuk kelompok? Kita ada sini. 2, 3, 4, 5. Oke, langsung kelompok 1 rombongan material. Kalian sudah lema sudah sepakat untuk hasil diskusinya. Hasilnya apa? Seperti paparan di depan. Yang lain tolong perhatikan. Sebagai moderator dan saya adalah Perkenalkan nama saya Madina Putri sebagai penyaji materi. Perkenalkan nama saya Dewi sebagai penyaji materi. Perkenalkan nama saya Abel
sini kami akan menjelaskan tentang tema gangguan pencernaan, sistem pencernaan yang akan dibacakan oleh Tri. GERD adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik ke kerongkongan, disebabkan oleh melemahnya kasuk atau reproduksi bitter dari pembawa kerongkongan. Normanya, wujud ini akan muncul setelah makanan masuk ke lambung. Pada penderita GERD, katup tersebut tidak bisa menutup dengan sempurna, sehingga membuat asam lambung naik ke kerongkongan. GERD dapat menyebabkan penderitanya melalui sensasi tegangan di dada, nyeri di dada, dan mual. Selanjutnya di sini ada obat-obatan, salah satunya yaitu ada Milanta tablet, merupakan obat dengan kandungan magnesium hidroksid, aluminium hidroksid dalam bentuk tablet punya. Digunakan untuk mengurangi gejala gastritis, suka lambung dengan gejala seperti mual dan nyeri lambung. Selanjutnya ada Antasida 2. Obat yang digunakan untuk mengurangi nyeri lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung berfungsi melapisi linoling lambung. Selanjutnya ada omeprazol, digunakan untuk mengobati nyeri ulu hati, suka lambung, penyakit reflux, atau kondisi lainnya yang menyebabkan asam lambung berlebihan. Kesimpulannya, GERD adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik ke kerongkongan yang disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter bagian bawah kerongkongan, sehingga membuat asam lambung naik ke kerongkongan. GERD dapat menyebabkan penderita mengalami sensasi tebakan di dada, nyeri dada, dan mual. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami yang bertema tentang sistem pencernaan. Kami akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Gak tepat ini. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Komang Yadamyanti sebagai moderator dan samping saya Bapak Dr. sebagai penyaji materi dan saya Muhammad Rangga sebagai penyaji materi. Saya di sini kami akan mempresentasikan tentang penyakit asam lambung yang akan dibacakan oleh asam lambung. Asam lambung adalah suatu kondisi di mana asam lambung naik menuju esofagus atau kerongkongan. Kondisi tersebut terjadi pada saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dan lambung yang mengalami iritasi. Penyebab asam lambung umumnya berkaitan dengan konsumsi makanan atau minuman, misalnya minuman beralkohol, berkafein, kopi, teh, coklat, atau minuman lainnya yang mengandung soda. Nama-nama obat beserta fungsinya. 1. Fenviradin. Fenviradin dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi mah angkut yang mengandung zat aktif yang ampuh, mengatasi kelebihan cairan asam lambung dan mengurangi rasa nyeri atau panas di sekitar ulu hati. Antasida, obat yang dapat menetralkan asam lambung dan mengurangi produksi asam lambung seperti nyeri ulu hati, kembung, dan mulut terasa asam. Omeprazol adalah obat golongan obat inhibitory
proton TPI yang efektif untuk mengatasi berbagai kondisi terkait saluran cerna seperti tungkak lambung, tungkak dan terus esophagus. Kesimpulan lambung adalah penyakit yang cukup umum dialami oleh masyarakat di berbagai kalangan usia. Salah satu faktor tingginya angka penderita asam lambung di Indonesia adalah karena gaya hidup dan kurangnya pengetahuan penderita mengenai asam lambung. Walaupun asam lambung termasuk penyakit yang ringan, namun dampak dari asam lambung itu sendiri cukup berbahaya di masa mendatang. Meski sekarang belum merasakan efeknya, tapi cepat atau lambat dampak dari asam lambung pasti akan merasakan jika disediakan terus-menerus. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya bersama Rizky Ramadhani sebagai moderator dan di samping saya Rizky Ramadhani sebagai penyaji materi. Saya sama Koja sebagai penyaji materi. Saya sebagai Mandra sebagai penyaji materi. Saya Selain Tari sebagai penyaji materi. Saya Yosira sebagai penyaji materi. Sistem pencernaan adalah kebutuhan organ yang berfungsi untuk mencerna dan mengelola makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Diare merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan frekuensi buang air besar yang meningkat dan fase yang encer atau cair. Penyebab diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi, meliputi diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres, cemas, atau penggunaan obat pencahar. Penyebab diare bisa dicegah dengan pencegahan. Diare bisa dicegah dengan menggunakan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Memastikan makanan disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis. 3. Minum air dengan bersih dan aman. 4. Mencukupi kebutuhan cairan di tubuh. Obat diare yaitu Zin 20 mg per tablet untuk membantu mengatasi masalah diare. Dengan kandungan Zin sulfat, obat diare ini berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melawan radikal bebas sebagai antioksidan serta menjaga fungsi reproduksi dan sensorium. Oralit adalah salah satu pengobatan yang mengandung air, gula, dan garam atau potasium sodium. Umumnya oralit digunakan untuk penyembuhan penyakit diare karena cairan tubuh yang hilang secara berlebihan melalui fases dan mukat. Kesimpulan, diare dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit. Diare merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar dan feses yang cair. Baiklah, sekian presentasi dari kami tentang gangguan pencernaan penyakit diare. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Tepat ini.
Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Komang Mia Dameranti sebagai moderator dan di samping saya Bapak Dr. sebagai penyaji materi dan saya Muhammad Randi sebagai penyaji materi. Saya menjadi di sini kami akan mempresentasikan tentang penyakit asam lambung yang akan dibacakan oleh Bapak. Asam lambung adalah suatu kondisi di mana asam lambung naik menuju eksofagus atau selangkangan. Kondisi tersebut terjadi pada saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dan lambung dan mengalami iritasi. Penyebab asam lambung umumnya berkaitan dengan konsumsi makanan atau minuman, misalnya minuman beralkohol, berkafein, kopi, teh, coklat atau minuman lainnya yang mengandung soda. Nama-nama obat beserta fungsinya. 1. Ventiladin. Ventiladin dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi mah angkut yang mengandung zat aktif yang ampuh, mengatasi kelebihan cairan asam lambung dan mengurangi rasa nyeri atau panas di sekitar ulu hati. Antasida, obat yang dapat menetralkan asam lambung dan mengurangi produksi asam lambung seperti nyeri ulu hati, kembung, dan mulut terasa asam. Omeprazol adalah obat golongan obat inhibor kompak proton (PPI) yang efektif untuk mengatasi berbagai kondisi terkait saluran cerna seperti tungkak lambung, tungkak duodenum, dan reflux esophagus. Kesimpulan lambung adalah penyakit yang cukup umum dialami oleh masyarakat di berbagai kalangan usia. Salah satu faktor tingginya angka penderita asam lambung di Indonesia adalah karena gaya hidup dan kurangnya pengetahuan penderita mengenai asam lambung. Walaupun asam lambung termasuk penyakit yang ringan, namun dampak dari asam lambung itu sendiri cukup berbahaya di masa mendatang. Meski sekarang belum merasakan efeknya, tapi cepat atau lambat dampak dari asam lambung pasti akan merasakan jika disediakan terus-menerus. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya bersama Rizky Dameranti sebagai moderator dan di samping saya Rizky Dameranti sebagai penyaji materi. Saya Samsul Puja sebagai penyaji materi. Saya sebagai Mandra sebagai penyaji materi. Saya Selain Lestari sebagai penyaji materi. Saya Yosira sebagai penyaji materi. Sistem pencernaan adalah sebuah organ yang berfungsi untuk mencerna dan mengelola makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Diare merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan frekuensi buang air besar yang meningkat dan fase yang encer atau cair. Penyebab diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi, meliputi diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres, cemas, atau penggunaan obat pencahar. Penyebab diare bisa dicegah diare bisa dicegah dengan menggunakan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Memastikan makanan bisa
higienis. 3. Minum air dengan bersih dan aman. 4. Mencukupi kebutuhan cairan di tubuh. Obat diare yaitu zin 20 mg per tablet untuk membantu mengatasi masalah diare. Dengan kandungan zin sulfat, obat diare ini berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melawan radikal bebas sebagai antioksidan serta menjaga fungsi reproduksi dan sensorium. Oralit adalah salah satu pengobatan yang mengandung air, gula, dan garam atau potasium sodium. Umumnya oralit digunakan untuk penyembuhan penyakit diare karena cairan tubuh yang hilang secara berlebihan melalui fases dan muka. Kesimpulan, diare dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit. Diare merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar dan kasus yang cair. Baiklah, sekian presentasi dari kami tentang gangguan pencernaan penyakit diare. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah presentasi 5 kelompok ya. Nah, jadi terakhir sebelum pelajarannya ditutup, Ibu mau silakan kalian tuliskan menurut kalian mengenai pencernaan apa yang kalian sejauh ini paham tentang sistem pencernaan. Misalkan kamu menulis, oh saya tahu Bu, sistem pencernaan itu ternyata dari mulut sini sampai ke anus. Saya baru tahu Bu, ternyata lambung itu selain antasida, promak itu ada anhidin, ada omeprazol atau lafat atau yang lain. Kemudian di bawah sini, bawah sekali panci silakan tuliskan kesan kamu pada pagi hari ini. Misalkan hari ini pembelajarannya gimana, atau kamu mau ngasih masukan atau saran, boleh ya. Ini satu orang kasih satu. Nanti setelah data ini ditempel di depan ya. Tempelnya susun yang rapi. Kalau dia penuh di bawah nggak apa-apa. Enggak. Silakan yang sudah dapat silakan tulis ya. Namanya juga ditulis. Namanya nggak usah analis aja. Biar ibu nggak tahu. Boleh. Nggak usah. Saya ikut tahu. Boleh, pesan kamu hari ini atau perasaan kamu hari ini. Silakan tulis yang ada, kalau sudah bisa kita ya. Ada lagi yang belum. Besok kalau ada pelajaran ini lagi ya, kalau sudah bilang itu ada saja sambil main. Gak usah sampai kalau tulis saja apa yang mau tahu. Masa saja tulis di depan, tidak usah mana, nggak usah disalin. Silakan tulis. Kalau sudah ada yang selesai, silakan mereka buka. Tidak lagi. Oke, sudah selesai menuliskan kesan dan juga apa yang kamu dapatkan hari ini. Kalau sudah, silakan mereka lanjut dari ini kertas. Kecuali atasnya ya, nanti mau masukin dulu. Jangan masuk otak, saya masih ada.
tidak selalu menulis. Yang ada tanda pengenalnya. Siapa yang buat ini? Saya baru tahu cara makan dari rumah aku. Kamu ini dari mana? Kamu sudah habis ini? Habis? Ya, ternyata kamu sudah sempat. Ya ampun, coba ibu bacakan salah satunya ya. Saya baru tahu kalau rombongan termasuk. Itu adalah sistem pencegahan. Kamu SMP ya? Belajar itu ya? Biologi ya? Itu dia apa ya? Pada pembelajaran hari ini saya bisa mengetahui bahwa jaga berat badan juga termasuk dalam pencegahan GERD. Yang ini yang lucu, ya Allah, saya baru tahu bahwa mencerna makanan dari mulut ke lambung. Pelajaran hari ini mempelajari tentang sistem pencernaan manusia dan penyakitnya. Dengan pelajaran hari ini saya mengetahui bahwa pada saat diare kita bisa mengkonsumsi pektin dan alkapulgit untuk meredakan dan mengatasi diare. Saya dapat menunjukkan bahwa organ pencernaan tubuh manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, esophagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, terima kasih. Nanti dibaca dia. Ternyata ada yang ada juga yang mungkin baca dari buku ya. Pak, terima kasih untuk belajar hari ini. Memang kalau belajar farmakologi ya kadang mengingat otak. Susah yang dipahami ya. Enak praktek langsung. Cuma yang kita belajar ini nggak terlalu banyak mengenal otak ya. Nanti kamu akan sering mendapatkan ini kalau kamu praktek ini atau praktek sakit karena obat-obat ini jenisnya tablet tablet. Sedangkan obat yang klinik atau rumah sakit sebenarnya obat yang masuk dengan cara injeksi. Iya, lampu atau obat injeksi dari pena ya, kebanyakan di masa ini itu obatnya seperti ya, bukan lagi obat tablet atau makanan yang dikonsumsi pasien rawat jalan seperti tablet ya. Oke, terima kasih. Semoga hari ini dapat